Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tugas Tek1 yang berjudul Wiwan. Saya Fitriana Istiqomah. Saya Erika Lianasari. Saya Aprilia Wahyuni. Saya Aulia Rahmawati. Untuk materi lebih lanjut, simak video berikut. Wiwan. Pengertian Wiwan. Wiwan atau Wide Area Network adalah kumpulan komputer dan sumber daya jaringan yang terhubung melalui jaringan wilayah geografis lebih luas. Wide Area Network biasanya terhubung baik melalui internet dengan dibuat pengaturan khusus oleh perusahaan penyedia layanan. Dalam WAN, satu jaringan biasa saja beberapa ribu kilometer jauhnya, bahkan bisa berada di belahan dunia atau negara yang berbeda. Kelebihan jaringan WIWAN: berbagi informasi atau file melalui area yang lebih besar. 2. Semua orang yang ada di jaringan ini dapat menggunakan data yang sama. 3. Mempunyai sistem jaringan yang besar atau luas sehingga mampu menjangkau negara, benua, bahkan seluruh dunia. 4. Jika terkoneksi dengan jaringan internet, transfer file pada tempat yang jaraknya jauh bisa dilakukan secara cepat. 5. Dapat berbagi resources dengan koneksi workstation. Kekurangan jaringan WAN. 1. Biaya operasional mahal karena maintenance-nya sangat luas. 2. Dalam hal settingan atau pengaturan jaringan WAN lebih sulit dan rumit. Selain itu, alat-alat yang diperlukan juga sangat mahal. 3. Memerlukan firewall yang baik untuk membatasi pengguna luar yang masuk dan dapat mengganggu jaringan ini. 4. Rentan terhadap hacker atau ancaman dari luar lainnya. Karakteristik jaringan WAN. 1. WAN umumnya menghubungkan perangkat yang dipisahkan oleh wilayah geografis yang lebih luas yang tidak dapat dilayani oleh LAN. 2. WAN menggunakan jasa operator seperti perusahaan telepon, perusahaan kabel, satelit sistem, dan penyedia jaringan. 3. WAN menggunakan koneksi serial dari berbagai jenis untuk menyediakan akses bandwidth atas daerah geografis yang luas. Fungsi jaringan WAN: A. Mengintegrasikan dan menggabungkan jaringan MAN dan LAN menjadi satu. B. Mempermudah dan mempercepat arus informasi dan komunikasi. C. Meningkatkan efisiensi perpindahan arus informasi. D. Menghemat biaya operasional. E. Mencegah terjadinya miskomunikasi. F. Mendukung operasionalitas dari sebuah perusahaan multinasional dan internasional. Konsep dasar jaringan WAN: sebuah WAN menggunakan jalur data untuk membawa data menuju internet dan menghubungkan lokasi perusahaan yang terpisah-pisah. Telepon dan layanan data yang paling banyak digunakan pada WAN perangkat pada pelanggan disebut CPE atau Customer Premises Equipment. Kabel tembaga, serat optik atau wireless yang digunakan untuk menghubungkan CPE dan sentral provider terdekat atau ke kantor pusat dari service provider. Perangkat WAN: 1. Router LAN mengirimkan data ke router. Kemudian router akan menganalisis berdasarkan informasi alamat pada layar 3. 2. CPSU atau DSU. Jalur komunikasi membutuhkan sinyal dengan format yang sesuai. 3. Modem adalah sebuah perangkat yang dibutuhkan untuk mempersiapkan data untuk transmisi melalui lokal loop. 4. Pada sisi penerima, sinyal analog dikembalikan menjadi sinyal digital atau demodulasi. 5. Communication server mengonsentrasikan komunikasi pengguna DIL atau in dan remote access ke LAN. Standar WAN pada umumnya menggambarkan baik mode pengiriman layar 1 dan kebutuhan layar 2, termasuk alat fisik, aliran data, dan enkapsulasi. Protokol layar 1 menyediakan secara elektris
mekanis operasi dan koneksi yang disediakan oleh service provider. Data link layer menjelaskan bagaimana data dienkapsulasi untuk transmisi ke remote site dan mekanisme untuk pengiriman yang menghasilkan frame. Standarisasi media WAN dan karakteristiknya. WAN merupakan sistem jaringan yang menghubungkan antar autonomous system atau AS yang terdiri atas satu jaringan atau lebih. Enkapsulasi adalah proses pemberian informasi atau berupa header atau trailer data menjadi paket data atau PDU sama dengan protokol data unit sebelum dikirimkan ke layar berikutnya. Proses enkapsulasi terdiri ke dalam 5 proses. 1. Tahap 1, fluid data atau PDU data. 2. Tahap 2, package the data for end-to-end transport atau PDU segment. 3. Tahap 3, add the network IP address to the header atau PDU packets. Tahap 4, add the data link layer header and trailer atau PDU frames. Kelima, tahap 5, convert to bits for transmission. Penyedia layanan jaringan LAN biasa menggunakan istilah-istilah berikut. Customer Premise Equipment atau CPE yaitu peralatan yang dimiliki dan berada di lokasi pelanggan. Data Terminating Equipment atau DTE yaitu perangkat yang fungsi untuk mengakses jaringan publik yang berada di lokasi pelanggan. Local Loop yaitu jalur yang menghubungkan demarcation dengan lokasi switch yang berada di lokasi central office yang terdekat. Data Circuit Terminating Equipment atau DCE yaitu perangkat yang berfungsi untuk membagi akses jaringan publik kepada pelanggan. Central Office yaitu perangkat yang menghubungkan pelanggan ke jaringan switching milik provider. Koneksi dan protokol jaringan WAN. Koneksi WAN, teknologi WAN terdiri dari beberapa jenis koneksi antara lain 1. Licensed line atau decided point-to-point 2. Circuit switched 3. Packet switched. B. Protokol WAN di antara lain 1. Protokol HDLC atau High Level Data Link Control 2. PPP atau Point-to-Point Protocol 3. Protokol X25 Protocol dan LAPB atau Line Access Procedure Balance 4. Frame Relay 5. ISDN. Sedangkan pada implementasinya dapat digunakan konsep point-to-point protokol atau PPP, frame relay, dan digital subscriber line atau DSL. 1. Decided point-to-point merupakan link point-to-point atau koneksi decided. Koneksi ini tidak memerlukan proses call setup terlebih dahulu ketika hendak mengirim data antar DTE. 2. Circuit switching. Pada titik ini sebelum pengirim data dilakukan terlebih dahulu harus dilakukan proses pembentukan koneksi dengan melakukan prosedur call setup. 3. Packet switching. Teknik ini adalah metode WAN switching yang mengizinkan user untuk membagi bandwidth dengan pengguna lain untuk menghemat biaya. Fungsi untuk mendukung internet working. Dalam fungsi untuk mendukung internet working, maka pengamatan terhadap kinerja akan berorientasi pada arsitektur komunikasi data baik OSI maupun TCP atau IP. Kinerjanya harus dapat mengikuti proses enkapsulasi atau dekapsulasi, baik yang dianalisa melalui arsitektur OSI maupun TCP atau IP. Macam-macam protokol WAN. 1. Protokol HDLC atau High Level Data Link Control. HDLC merupakan sebuah protokol yang bekerja pada lapisan data link. 2. PPP atau Point-to-Point Protocol. PPP merupakan protokol data link layer yang dapat digunakan pada media
Securus Central atau Securus Central. Lapisan data link yang mempunyai peran dominan terkait dengan beberapa komponen PPP, diantaranya HDLC merupakan sebuah media untuk melakukan evaluasi datagram melalui jaluran sentral. 2. LCP atau Link Control Protocol merupakan sebuah metode dari penetapan, pemeliharaan, dan pemutusan hubungan point-to-point. NCP atau Network Control Protocol merupakan sebuah media dan pembentukan dan konfigurasi protokol lapisan jaringan. NCP atau Network Control Protocol merupakan sebuah metode dari pembentukan dan konfigurasi protokol lapisan jaringan. Protokol LCP memiliki beberapa kemampuan, di antara lain autentikasi untuk keamanan hubungan PPP, menyediakan kemampuan autentikasi. 2. Compression digunakan untuk meningkatkan kinerja proses pengiriman data. 3. Error detection. 4. Multilink memecahkan data yang dikirim. 3. Fase ketika koneksi hendak dibentuk oleh PPP. 1. Fase pembentukan jalur. 2. Fase autentikasi. 3. Fase protokol lapisan jaringan. 2 metode autentikasi yang disediakan oleh PPP yaitu 1. PAP atau Password Authentication Protocol. 2. CAP atau Challenge Authentication Protocol. Protokol X25 dan LAB atau Link Access Producer Platform. 1. Paket kontrol panggilan. 2. Multi-packing Security Virtual menempati layer 3 model komunikasi OSI. 3. Baik layer 2 maupun layer 3 mencukupi mekanisme kendalian aliran dan koreksi kesalahan. Komponen dan peralatan jaringan WAN atau Wide Area Network. 1. Repeater. 2. Hub. 3. Breadboard. 4. Switch. 5. Router. 6. Routing switch. 7. Switch ATM. 8. Modem. 9. CSU sampai DCU. 10. Multiplexer. 11. Communication server. 12. Switch X25. 13. Media transmisi. Berbagai jenis kabel yang umum dipakai. 1. Thin Internet atau Telnet. 2. Tactic Internet atau Training. 3. Twisted Pair Internet. Karakteristik utama kabel Twisted Pair adalah satu kabel yang dipelintir satu sama lain untuk mengurangi interferensi listrik. 2. Dapat terdiri atas 2,4 atau lebih pasangan kabel. Dapat melewati sinyal sampai 10 Mbps. Koneksi menggunakan REC11 atau REC45. 5. STP tahan gangguan daripada UTP sehingga kecepatan sampai 100 Mbps. 6. Dibutuhkan hub untuk membangun sebuah LAN. 6. Lebih mudah dipelihara karena kerusakan pada satu saluran tidak mengganggu saluran lain. Merancang jaringan WAN. Paket Tracer adalah simulator alat-alat jaringan Cisco yang sering digunakan sebagai pembelajaran dan pelatihan, dan juga dalam bidang penelitian simulasi jaringan komputer. Program ini dibuat oleh Cisco System dan disediakan gratis untuk fakultas, siswa, dan alumni yang telah berpartisipasi di Cisco Networking Academy. Tujuan utama paket Tracer adalah untuk menyediakan alat bagi siswa dan mengajar agar dapat memahami prinsip jaringan komputer dan juga membangun skill di bidang alat-alat jaringan Cisco. Cisco Packet Tracer merupakan software simulasi jaringan, dan adanya software ini kita
tidak perlu mengeluarkan biaya banyak untuk membeli divisi jaringan dalam mempelajari dan mendalami jaringan komputer. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.